Kembali lagi bersama saya Satya Navita pada berita hari ini. Hari ini saya akan membawakan berita tentang seorang seniman Bali yang berasal dari Gianyar, yang merupakan pengrajin tapel sekaligus sebagai sanging barong, yang akan dibawakan oleh rekan-rekan saya secara langsung di lokasi. Baik, terima kasih Satya. Hari ini saya dan rekan-rekan berada di Gianyar, tepatnya di Desa Batu Bulan, yang merupakan kediaman dari Aji Rama. Baik, inilah keadaan di dalam rumah Aji Rama. Sebelum kita mewawancarai beliau, mari kita melihat koleksi-koleksi dari Aji Rama. Inilah beberapa koleksi yang dimiliki oleh Aji Rama, yaitu ada rangde dan beberapa tapel yang merupakan hasil dari karya-karya beliau. Baik, di video ini akan dilanjutkan dengan menginterview narasumber. Sebelum itu, saya mohon Aji untuk memperkenalkan diri. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama yang Gusti Ngurah Ramo Satula, juga berasal wit titiang saking pengisi titiang saking puri Bekatamu. Mohon titiang nak isi titiang sampun istilahnya medal saking puri meninis makin ring pengembangan Batu Bulan. Ya. Yang panggil J nih, biar lebih akrab kita nih. Nggih, untuk Pramita, mungkin pertanyaan pertama bisa dilontarkan. Mohon izin Aji untuk bertanya tentang usaha-usahanya dari Aji mulai karir sebagai pengrajin barong sama topeng. Suka dukanya menjalani karir seperti ini tuh bagaimana sih, Ji? Yang akan coba untuk menjawab apa yang dia alami selama niki kan dari awal nih sebenarnya niki pemargi nak lingsir sampun muni gitu bikin puri tadi berkumpul pada yang berander si Luhur Haji sampun margiang sekalipun niki, tapi sedurungnya Haji nika tidak terkecimpung dalam hal ini. Dulu bisnis Haji sebenarnya dalam usaha nika untuk menghidupi keluarga nika di ringmas, pengrajin emas dulunya. Jadi dalam seperjalanan nika terusnya nak dan kari berlebar itu termasuk ngajeng Haji ring puri dan kari istilahnya pemargi niki untuk nanya niki ring pura-pura niki dan lanjuti gitu. Selalu sempat vakum beberapa tahun nika dan kebetulan saat nika akhirnya dalam perjuangan Haji untuk menghidupi keluarga nika bisnis emas nika jadinya monggo asli alias kendalan bertikar gitu. Semenjak nika Haji nyumpeno mimpi selanya bermimpi dalam mimpi ketemu leluhur Haji. Tadi dulu nika nak insir Haji kalau ini ring puri yang beliau mungkin kan. Semenjak nika akhirnya Haji pas Haji kandungnya Haji nika sebagai ujan panggul ring desa Tegal Tamu. Itu nado ujan panggul Ratu Gede, perawatan Ratu Gede ring desa. Kebetulan saat itu ya Ratu Gede sesuai dan desa moda sanggingnya nika kebetulan nika temannya Haji sekolah dulu nyampe nika Jokodo alit saking puri Singapura. Nika awal sejarahnya nika Haji ketemu Serang Ida gitu. Serang Ida akhirnya karena dari kecil Haji punya favorit topeng, ya
yaitu dari punya favorit topeng jauh dan topeng manis. Ini awalnya. Ini awal mula Aji mulai belajar. Itu sebagai pengawalan dari karir Aji. Dua benda ini menjadi saksi, walaupun dia mati, tapi jadi saksi benda ini. Itu Aji bikin pesen topeng dua ini, dua topeng jauh dan manis ini, karena dulu favoritnya Aji topeng ini. Dari situlah awal mulai. Karena pada saat itu Aji mau belajar tidak diajak, karena sudah faktor umur, sudah mungkin umurnya Aji waktu itu kurang lebih sekitar 28 atau 30-an. Ini juga menunjukkan bahwa kepada kita semua tidak ada kata terlambat untuk belajar apapun itu. Karena ke saat itu Nabelnya Aji itu Toko Dalit pembahasan tidak mungkin akan bisa, karena umur sudah lewat untuk belajar dalam hal ini. Karena dalam untuk menghidupi keluarga juga kan tidak bisa, karena dalam proses belajar. Tapi kan karena ini Aji itu sebagai penerus kan, seperti Aji tadi bilang pertama itu sebagai penerus, mungkin dari umur, tapi kan umur tidak menjadi patokan untuk kita belajar seni. Nah, di samping itu sambil melanjutkan cerita ini, akhirnya Aji bikin topeng dan langsung sekaligus belajar pegang motif, dari ini. Terus dari proses belajar bikin warna, karena ini warnanya warna tradisi, warna alam ini. Alam dari apa nih Kak? Kalau yang putih ini dari tulang. Tulang. Ya, tulang. Kalau yang merah? Yang merah kincung, Cina punya. Ini kan hitam mungkin mansi gitu. Kalau berada ini ya udah pada pakai logam emas, mengandung logam emas. Maaf aja saya potong, berarti secara tidak langsung dapat dikatakan Aji otodidak ya untuk belajar. Ya hampir kurang, sudah hampir seperti itu. Selain juga pegang kuas kayaknya tidak mungkin, karena sudah umur tangan sudah mulai tidak bagus kan begitu. Akhirnya mungkin itu adalah alam yang mengatur kehendak leluhur, mungkin ya akhirnya bisa sedikit tidak sepintar orang-orang yang sekarang. tidak sepintar, tapi karyanya sudah biasa ini loh. Ya, lumayan karena itu karena penginsir Aji banyak punya hasil karya di jagat Bali ini gitu. Berarti semua bahan dari warna, dari bahan lainnya itu ramah dengan lingkungan kan? Ya, dari awalnya ya memang warna alam. Dari penginsir itu kan banyak punya bikin sesuatu dan pura-pura. Akhirnya karena tidak ada penginsir, Aji lah sebagai penerus. Kalau ada masyarakat atau kamu istilahnya yang dulu pernah dibikin terus diodak, diperbaiki sedikit lagi, sehingga datanglah ke Puri. Saat itulah Aji Nyamara bersama guru nabinya Aji itu Cokodo Adet sekian siapapun itu awal. Nanti kalau ada nih anak muda ingin belajar sama Aji gimana? Ya kita kan selalu siap, apalagi ini namanya warisan leluhur gitu lah. Minimal ada niat dulu, keseriusan untuk belajar, karena prosesnya juga lama belajar ini. Tapi kangguin yang lagi kan ya tidak sebegitu pintar lah, sepintar leluhurnya Aji lah. Tapi sementara untuk sampai saat ini memargi, tapi Aji tidak pernah meminta-minta, memohon, mencari gitu. Kalau ada orang pada Islam Aji kesana mencari biar Aji tidak mau lagi seperti itu. Biarkan orang datang, kalau memang dipakai ya silakan, kalau enggak apa-apa. Karena sistemnya ini sekarang punya niat untuk melanjutkan apa tekanan isi pemadil itu, cuma tugasnya Aji melanjutkan. Kalau ada orang datang Aji sana, kalau tidak apa-apa. Oh, selain juga Aji di sini kan Aji tadi Aji bilang tuh kan biar orang lah mencari Aji, biar tidak Aji yang mencari orang. Selain Aji mendapatkan penghasilan kan juga Aji istilahnya ngayah gitu dalam istilah Balinya gitu deh. Nyambung juga Aji, di samping ayah itu tadi kan dalam hidup
Aji punya keluarga yang harus Aji ini nafkahi. Di samping usaha ini, apakah Aji mempunyai profesi lain? Kalau masalah berbisnis itu memang Aji usahakan gimana keluarga itu bisa hidup. Apapun pekerjaan selain ini, ya Aji pasti ambil, pasti Aji belajar cari ilmunya. Kalau nggak didapat Aji kembangkan. Sebenarnya dulu Aji pernah jual beli sepeda, jual beli mobil pernah, terus main di properti aja juga pernah gitu. Tapi cuman sekali tidak begitu serius, tidak lanjut, udah dapat sekali dah cukup lah gitu. Tidak ada sampai ya kalau di properti itu lumayan, tapi tidak cukup sekali dah. Waktu itu mengejar itu. Biasanya dari patung ini, dari topeng, tapel, sama randeng itu biasanya prosesnya itu berapa lama sih? Itu proses kalau dari awal proses kebetulan sekarang lagi ngodaan di Tungku ya bisa dimodal. Itu parno purnama ini ngepel taruh ring muro dalam serungu dan besoknya udah mulai jenanya juga kurang lebih dari start itu kurang lebih ya 6 bulan udah slow gitu. Dari awal sampai akhir 6 bulan 5 bulan. Kalau cepatnya sih bisa banyak kita agak tukang. Kita kan ingin pelan-pelan maksimal tapi yang kuat lah, berkualitas proses. Karena dari proses ketaruh itu ada ngelablah terus lama kali lagi diam dulu lagi baru proses lagi baru pakai warna. Cukup lama ya. Lumayan. Kalau proses awal kalau hanya ngodak sedikit itu ya 3 bulan 2 bulan dah. Supaya mendapatkan hasil yang lebih maksimal. Ya, selalu aja berusaha karena itu kalau berkarya seperti ini kan ada dasar senangnya kita nanya, senangnya apa dapat berbakti kepada leluhur, melanjutkan apa yang Aji Tamiang kan jantan bisa ditentukan dapat naya sarang betari sana yang dunia hidup sampai ke Oda. Terus dapat suwitra di sana kan begitu, itu sebenarnya. Sekali lagi ini yang terakhir, pesan-pesan untuk anak-anak muda, generasi muda untuk meneruskan usaha ini kan selain mendapatkan penghasilan juga melestarikan budaya kita. Kalau bukan yang penerus-penerus yang akan datang melanjutkan siapa lagi? Gimana sih menurut Aji untuk memberikan pesan-pesan motivasi agar ini tuh tidak punah? Ya kalau menurut Aji tetaplah jaga adat tradisi budaya Bali biar nggak punah. Saat sekarang ini kan banyak terjadi polemik masalah agama lah, masalah keyakinan, kepercayaan itu. Marilah kita untuk generasi muda pertahankan apa warisan kita, apa yang diwariskan adat tradisi budaya dan seni termasuk itu tetap kita pertahankan. Baik yang suka menabung ya belajar menabung, yang suka menari belajar menari, kalau yang suka yang model begini marilah kita belajar sambil mempertahankan biar tidak nanti generasi kita itu tidak tahu sampai dengan hal-hal seperti ini. Kan itu yang perlu kita lestarikan dan tetap belajar gitu. Tapi kalau dalam proses belajar ini ya bukan hanya bikin topeng karena ini sifatnya sakral. Kalau yang topeng tidak sakral kan tidak ada masalah. Itu harus proses dalam arti kita harus mewinter dulu prosesnya, tahu nanti kalau kita ngodain apa yang perlu kita siapkan kan itu dari proses upacara namanya ada penyajar untuk saling karena kita sudah berada saling berarti itu sira sesuai sana patut limiang di daksina itu juga perlu dipelajari biar tidak asal bekerja sehingga teksturnya hilang. Itu perlu kita tadi proses tahap awal itu perlu kita ikuti aturan main dari yang sudah kita dapatkan dari leluhur itu. Berarti tidak boleh sembarangan ya? Ya boleh sih siapa saja boleh, tapi asalkan tidak keluar dari pakem gitu. Berarti ada aturan main. Ada aturan main di sini. Kalau salah kita nanti kan namanya kita ngirim list ya tidak kita salah.
istilahnya bukan salah berarti kita dimarahi oleh Sunda, istilahnya kita itu alpaka gitu. Alpaka istilahnya kita itu berani itu loh melangkahi apa yang dikasih leluhur, terus kita rasa bakti kita terhadap yang kita ayahin, biar tidak istilahnya apa itu namanya mungkin juga kecakra untuk sesuatu. Kita tidak baru nyampe di sana kan di pura itu kita harus izin mohon izin kepada yang ada di sana, lingkungan di sana, biar kita diberkati, direstui untuk rakyat. Itu kan tata krama lah yang di sini ya. Kegiatannya. Ya. Baik, terima kasih banyak Aji untuk sudah meluangkan waktunya berbagi informasi pada kita semua di sini. Akhir kata kami berdua mohon maaf Jika ada pertanyaan-pertanyaan yang kurang berkenan. Ada sebelumnya ditutup ya, ditutup. Ada sebenarnya untuk hal yang sakral itu apa aja boleh dipakai kan? Kan ada di sini ada biasanya yang sudah lumrah itu tiga kayu. Yang untuk sakralnya yang itu pun yang semestinya kalau dapat harus dapat di kuburan yang tertentu, mamanya di Srimata, kalau ada di Srimata mamanya taruh, silahkan didapat di kuburan itu. Berarti dari kayunya itu aja tidak boleh sembarangan? Tidak boleh sembarangan. Nah itu taruhnya cuma 3. Kalau yang naik di Permana ini kayu pule, kepala aku pule yang terbesar. Kalau yang lebih istimewa kalau dapat ini pule inilah. Ini ada dari 3 bersaudara ini yang tertua inilah pule. Dalam proses pengambilan kayu itu juga ada proses pacaranya. Itu harus mengumpul ada selingi, ya tidak boleh. Ini yang itu di proses pengambil pokok pengambil tahun itu terus ya, kalau tahunnya besar istilahnya mereka ngepel tapi sekarang ada juga tergantung juga ada pemus, ada di lingkungan pura di mana namanya taruh ini dipakai tidak juga tidak boleh melarang karena itu ada pemus pemain Jepun ada Jepun itu dipakai sangin juga harus siap pakai taruh itu tidak boleh menentang itu. Kirain tadi kayu apa aja, kalau yang penting kokoh itu bisa dibuat itu, ternyata tidak sembarangan taruh. Itu kecuali adalah pemus sesuatu yang bersemayam di sana. Ada kelapa itu bisa. Tapi yang wajib ya inilah yang 3 ini. Dari ketiga komponen kayu tadi. Nih tadi kan nih mumpung lanjut nih tadi kan Haji bilang juga kalau itu warnanya juga itu dari alam seperti itu kan. Sekarang kan udah modern, berarti kan mencari pewarna dari alam itu juga susah sekali. Itu gimana sekarang mungkin boleh cara cat biasa kayak itu boleh aja? Boleh itu kan karena menurut kalau memang suka pakai alam, kalau ada ya mungkin itu dipilih, tapi prosesnya lama dan biaya jelas itu. Kalau sekarang sih sebenarnya yang pakai akrilik. Tapi kalau Haji pakai warna akrilik yang mungkin mirip-mirip dengan warna Bali karena dari dasar Haji belajar itu udah mengenal warna Bali itu. Mungkin tisnya mirip-mirip dengan warna Bali itu. Alam ini gitu. Itu ada lagi yang perlu ditanya? Mungkin cukup Haji karena waktu sudah mulai malam, mungkin Haji mau istirahat. Tadi juga baru habis pulang kerja. Santai aja. Terima kasih Haji atas waktunya, sudah menyempatkan waktu untuk kita wawancarai pada malam hari ini. Sudah berbagi ilmu bersama kita semua di sini. Ini apa kita ngirim nggak sih untuk Rama Santi? Santi. Baik, dapat kita simpulkan bahwa Aji Rama menekuni di dalam kesenian ini sejak berusia 29-30 tahun. Dan di dalam melakukan di dalam seni ini dia secara otodidak atau sudah didasari dari garis keturunan. Jadi proses pengodaan berjalan selama 3 bulan atau 6 bulan berlangsung. Nah, jadi kesan untuk generasi muda, marilah kita jaga kebudayaan yang sudah diwariskan
kepada kita agar tetap lestari dan ajeng. Jadi sekian yang saya dapat sampaikan. Sekian dan terima kasih.